Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya chapter 396 sudah lama sekali rilis. Dan sorry karena lama sekali baru saya bahas, dikarenakan saya ekstra sibuk di beberapa hari sebelumnya. So di chapter kali ini, apa yang sudah kita tunggu-tunggu mengenai pertarungan Olmec versus All For One akhirnya pecah. Dan wah, kali ini Olmec benar-benar kerennya bukan main. Well, tak perlu berlama-lama lagi. Di konten kali ini akan kita review chapter 396. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, secara garis besar, chapter kali ini menceritakan soal Olmec versus All For One, di mana Olmec dengan tubuhnya yang sudah sangat lemah, tiba-tiba saja ikut campur di medan perang dengan bermodalkan kostum armor super canggih, dan ini membuat All For One kewalahan. Sekarang kita review dari panel per panel. Chapter dibuka dengan Olmec yang mulai sadar bahwa ramalan yang dikatakan Night Eye beberapa tahun yang lalu, yakni tentang Olmec yang akan tewas di tangan villain, nampaknya bakal terjadi saat ini pada pertarungannya melawan All For One. Dalam hal ini, All For One lah yang dimaksud oleh Night Eye saat itu. Dari sini kita akhirnya tahu kalau Olmec sendiri tak menghiraukan ramalan Night Eye. Di samping karena quick foresight milik Night Eye memang sangat akurat, Olmec juga sadar bahwa bagaimanapun juga villain yang harus dia bereskan adalah All For One itu sendiri. Maka dari itu, Olmec sudah siap untuk memenuhi ramalan tersebut. By the way, pertarungan ini terjadi 20 menit sebelum Toga bertobat. Artinya pada saat ini serbuan cloningan Twice masih merajalela. Dengan cepat, koper yang digenggam oleh Olmec kini menyelimuti tubuh Olmec dengan kostum besi nanotech. Ini tentu saja dapat kita duga terinspirasi dari armor Iron Man. Lupa saya tepatnya mark berapa, tapi intinya ada di film Iron Man kedua. Nah, di sini terlihat Olmec yang tersenyum sembari memikirkan si Muranana, di mana kita tahu si Muranana adalah mentornya. Tapi lebih daripada itu, Olmec ini seakan membawa tekad si Muranana yang tewas di tangan All For One. Dalam artian, Olmec di sini berniat menunjukkan ke All For One tentang tekad si Muranana, yakni dengan cara tersenyum lebar. Kemudian kita akhirnya dapat melihat Olmec yang sudah dilengkapi dengan full armor, yang mana armor ini disebut dengan Armored Olmec. Jika kita perhatikan lebih detail, kostum Olmec ini seperti perpaduan antara kostum Iron Man dan juga kostum gadget super canggih dari Batman, yang mana dapat dilihat dari tampilannya yang seperti Iron Man, namun memiliki jubah panjang dan helm yang tak menutup sepenuhnya sama seperti Batman. Tentunya kita bisa menebak bahwa Armored Olmec ini adalah desain lanjutan dari kostum Olmec saat masih menjadi pro hero, yang mana pada saat Olmec masih prima, kostumnya masih menyerupai Captain Marvel yang simple, sebab Olmec pada dasarnya memang super kuat. Akan tetapi karena Olmec kini tubuhnya sangat lemah, jadinya Olmec mengandalkan armor super canggih untuk menyokong kekurangan yang dia miliki. Oh ya, pastinya helm Olmec ini juga memiliki desain dengan dua antena bercabang dan area mulut yang lebar. Ini tentunya bertujuan untuk merepresentasikan semangat Olmec melalui antena rambutnya dan juga senyuman khas Olmec yang sangat lebar. Tak lupa pula, armor Olmec ini terkoneksi dengan mobil Hercules, yang mana mobil ini bakal menjadi alat support, dan Hercules ini rupanya memiliki artificial intelligence yang gunanya untuk berkomunikasi dan merekam kondisi pertarungan. Sama persis seperti Jarvis di Iron Man. Pokoknya keren banget lah Olmec ini. Di markas polisi kini terjadi kebingungan sebab La Brava ingin menyiarkan siaran langsung pertarungan antara Olmec versus All For One. Akan tetapi Sukauchi melarangnya sebab dia menduga bahwa Olmec akan mati dengan sangat tragis. Di sini menunjukkan seberapa pesimisnya Sukauchi terhadap Olmec, yang mana Sukauchi tak percaya jika Quirkless bisa melawan All For One yang memiliki ribuan Quirk. Maka dari itu tak heran Sukauchi melarang La Brava untuk melakukan siaran langsung, sebab jika masyarakat melihat Olmec tewas saat melawan All For One, maka ini akan menjadi bumerang bagi mereka. Sebab siapa sih yang tak lemas ketika tahu pahlawan nomor 1 mati secara tragis oleh villain yang paling ditakuti saat ini. Kembali ke lokasi pertarungan, All For One tadinya ingin meninggalkan Olmec, namun karena senyuman Olmec yang sangat-sangat lebar, maka ini membuat All For One terprovokasi. So, maka dari itu, All For One menggila dan segera melancarkan serangan. Di samping itu, Olmec juga mulai menerjang ke arah All For One dengan memakai bantuan dari Hercules yang berubah ke mode Red. Nah, Hercules mode Red ini bakal membuat Hercules menjadi kebentuk perisai yang gunanya untuk menangkal serangan Shockwave All For One. Nah, Hercules Red ini mengambil teknik dari Red Riot atau Kirishima yang memiliki Quirk Hardening, dan teknik ini berhasil melindungi Olmec. Akan tetapi dari mode Red tadi membuat Hercules jadi hancur 66%, tapi Olmec bodo amat dan kini dia terbang menuju ke arah All For One. Di samping itu, setelah mengeluarkan energi Shockwave tadi, tangan All For One tiba-tiba saja hancur berantakan. Pertanyaannya, kok bisa tangan All For One hancur karena quirknya sendiri? Apakah ini adalah efek samping dari quirk itu sendiri? Atau ini adalah pertanda bahwa tubuh All For One mulai tak sinkron dengan quirknya?
Tapi yang jelas kita tidak tahu pasti. Namun ini bisa menjadi pertanda bahwa All For One semakin melemah. Kemudian sesaat tiba di depan All For One, Olmec mengaktifkan rantai Black Whip yang mana ini langsung mengikat tubuh All For One. Dan ini tentunya terinspirasi dari quirk Black Whip Deku. Lalu dari rantai Black Whip ini dialiri listrik Charge Ball dan dengan cepat membuat All For One terkena setrum yang brutal. So ini juga pasti terinspirasi dari jurus Charge Ball atau Kaminari, di mana Kaminari dikenal memiliki quirk listrik super kuat. Nah, efek dari Charge Ball tadi membuat regenerasi All For One jadi melambat, sehingga ini adalah celah untuk menyerang All For One. Belum selesai sampai di situ, kini Olmec mengaktifkan Rollback of Cellophane, di mana dari rantai Black Whip ini akan menarik paksa All For One ke arah Olmec. Ini tentunya terinspirasi dari jurus Cellophane atau Zero Hanta, yang kita tahu kalau Zero Hanta dapat memanipulasi quirk lakban yang dia miliki. Gila, keren banget Olmec di sini. So, Olmec bisa tahu pergerakan All For One ini oleh karena dia yang hafal betul bagaimana cara All For One menyerang, yakni dengan menyerang dari jarak jauh terlebih dahulu. Setelah itu, Hercules mengirim sepatu besi raksasa yang diberi nama Build Up of Sugarman, di mana ini membuat kaki Olmec memiliki bentuk raksasa. Sekali lagi, ini terinspirasi dari jurus Sugarman atau Rikido Sato, yang kita tahu dia memiliki quirk Sugar Rush yang dapat membuat fisiknya menjadi super duper kuat. Dari sini kita mulai dapat menebak kalau serangan Olmec ke depannya bakal terinspirasi dari berbagai kekuatan yang dimiliki oleh murid-muridnya. Tapi lebih daripada itu, seluruh serangan Olmec ini dilancarkan oleh karena Olmec paham betul bagaimana cara All For One menyerang, yakni dengan cara melemahkan dan kemudian mencuri paksa quirk korbannya. Pada akhirnya, Sukauchi yang sebelumnya pesimis kini terkejut dengan Olmec yang unggul dalam pertarungan ini. Olmec juga menjelaskan ke All For One bahwa dia sudah merancang armor dan Hercules ini sudah sejak lama, dan ini dibuat oleh seseorang yang ternyata adalah Melissa Seal dan David Seal. So, dari sini kita tahu bahwa kekalahan Olmec pada saat itu membuat Olmec pergi ke Amerika untuk mengembangkan kekuatannya, dan saat itu pula lah ia bertemu rekan yang kini membantunya untuk melawan All For One saat ini. Chapter 396 ditutup dengan Olmec yang berkata ke Sukauchi bahwa sejak lama dia tak pernah bertarung untuk menemui kekalahan, dan dengan cepat build up Sugarman di kaki Olmec ini langsung menendang wajah All For One dengan sangat-sangat brutal. Jurus ini diberi nama dengan Shoot Style Smash yang terinspirasi dari jurus tendangan Deku, dan chapter 396 pun selesai. Chapter yang luar biasa keren sekali, dan wah, bukan main, Olmec ternyata melengkapi Hercules dengan berbagai referensi kekuatan dari quirk-quirk muridnya. Terhitung ada Hercules Red yang terinspirasi dari Christima, Black Whip dan Shoot Style dari Deku, Charge Ball dari Kaminari, Rollback of Cellophane dari Zero Hanta, dan Build Up of Sugarman dari Rikido Sato. Mungkin di chapter ke depan bakal diperlihatkan lagi jurus-jurus yang terinspirasi dari quirk seluruh murid kelas A. Jadi patut kita tunggu. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.